Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas, yaitu tugas interaksi antar manusia untuk pertemuan di semester 2, pertemuan 9. Oke, kita langsung aja ke pembahasan kali ini saya akan mengerjakan tugas Excel untuk pertemuan 9. Nah, di sini saya akan nanti membuat contoh soal dan saya akan mengerjakan. Oke, langsung saja kita ke soal. Nah, di sini saya ada punya soal 10, yaitu semua. Yang pertama, untuk soal yang pertama, hitunglah perintah pada tabel di bawah ini dengan menggunakan rumus tambah, kurang, pangkat, bagi, dan kali. Nah, ini dasar kali ya, untuk mencari dasar-dasar aja pembelajaran dasar. Nah, di sini saya ada 10 soal, soalnya seperti ini semua tuh. Nah, di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskannya. Oke, yang pertama, saat itu hitunglah perintah pada tabel di bawah ini dengan menggunakan rumus tambah, kurang, pangkat, bagi, dan kali. Nah, untuk perintah yang pertama kita disuruh untuk menambahkan data A dan data B. Nah, ketika kita ingin atau menambahkan data A dan data B, di Excel wajib kita menggunakan simbol yang sama dengan. Setelah itu kita klik data A-nya, ada akan timbul dan langsung kita masukkan rumusnya, tambah, dan kita tambah data B. A, langsung kita enter. Nah, jadi hasilnya adalah 380 dari pertambahan antara data A dan data B, maka hasilnya 380. Nah, untuk selanjutnya itu perintah kurang. Nah, jadi nanti kita akan mengurangi data A dan data B. Saja sama dengan kita klik data A dan kurang data B. Enter. Nah, maka langsung hasilnya 130. Untuk yang ketiga itu adalah perintah untuk memangkatkan data A dan data B. Jadi simbol pangkat nanti kita klik dulu data A-nya. Jadi ini simbol dari pangkat itu kan kita tahu semua. Mungkin kita tahu semua simbol pangkatnya. Lalu kita klik data B. Kalau kita langsung enter. Nah, itu dia hasilnya. Nah, untuk yang keempat itu kita disuruh perintah untuk bagi. Kita akan bagi data A dan data B. Di data A dan di sini bagi. Nah, di sini simbol baginya kalau di Excel kita buat aja sini. Kalau data B-nya langsung kita enter. Setelah itu perintah kali data A, data A-nya 5, kita buat 5, data A dikali, ini contoh simbol untuk perkalian ya di Excel. Langsung kita enter. Tidak. Nah, untuk soal nomor 1 kita sudah selesai, maka ini hasilnya. Tambah hasil dari tambah dari data A dan data B, maka ini hasilnya 310. Ini hasil dari kurang data A dan data B, maka 130. Untuk soal selanjutnya di situ kita disuruh hitunglah perintah pada tabel di bawah ini dengan menggunakan rumus jumlah. Nah, rumus jumlah itu di sini kita menggunakan sub, karena itu fungsi untuk menjumlahkan. Saja kita buka huruf, kita log semuanya, data-datanya, lalu kita enter. Nah, maka ini hasilnya 240.
40. Nah, di sini kan cuman di soal nomor 2 ini hanya kita disuruh cuma menjumlahkan, maka kita menggunakan rumus sum tadi. Untuk soal yang ketiga, kita di sini hitunglah perintah pada tabel di bawah ini dengan menggunakan rumus pembulatan angka ke bawah ke bawah dan penyederhanaan digit. Nah, untuk rumus membulatkan angka ke bawah kita menggunakan ini. Kalau kita klik datanya, lalu kita enter. Nah, untuk membuatkan ke bawah, untuk kecepat, kita tidak perlu mengkliknya satu-satu seperti tadi, karena di sini di data 1, 2, dan 3 hanya diminta untuk membuatkan ke bawah, maka kita klik aja di sini, lalu diklik samping, maka dia akan keluar nilainya langsung, tanpa kita harus menginputnya dari awal seperti tadi. Gitu. Oke, untuk selanjutnya di situ kita disuruh menyederhanakan digit. Nah, di sini rumus untuk mencari digit nih. Untuk menyederhanakan digit itu menggunakan raw. Jadi sama dengan kita klik di sini sama dengan raw, enter. Nah, lalu kita klik di sini, lalu kita enter sini. Oh, kita klik di sini, baru kita buat di sini. Nah, maka dia jadi seperti itu. Oh, di sini klik seperti tadi. Oh, sini kayaknya ada yang salah. Sorry, kita ulangi. Wow, kita kasih klik sini. Nah, di sini kan ada nih number kita itu masukkan datanya, lalu 6 digit. Jadi mau berapa digit kita ketikkan di sini karena di sini ada 2 digit, maka kita buat 2 digit seperti ini. Nah, jadi ini hasilnya teman-teman. Nah, kita lihat juga kalau semisalnya di sini cuman 2 ataupun lebih, maka kita buat 2 digit. Kita klik aja seperti tadi, kita nggak usah klik satu-satu. Nah, seperti itu, maka kan keluar hasil secara langsung. Oke, nah untuk soal yang keempat, di sini kita disuruh hitunglah perintah pada tabel di bawah ini dengan menggunakan rumus sisi bagi. Nah, jadi perintahnya itu cari sisi pembagiannya, cari sisa pembagian. Nah, di sini untuk kita mencari sisa pembagi, kita menggunakan mod atau yang disebut dengan modulus. Itu artinya sisa bagi. Kita langsung ke sini sama dengan mod modulus ya titiknya. Lalu kita klik angka. Nah, di sini kan di samping mod ini ada buka kurung number. Number itu angkanya dan divisor ini artinya pembaginya. Di sini kita lihat pembaginya adalah angka 3. Maka kita koma, kita klik 3. Nah, maka ada sisa sisa pembagian dari 66 bagi 3, maka hasil baginya adalah 0. Oke. Kalau bisa juga, ini contoh lagi ya teman-teman. Kita buat sama dengan 0. Jadi kan pertama kita langsung masukkan pembagiannya, ataupun juga bisa dengan klik.
koma, kita lihat pembaginya ini berapa, 2. Kita bisa langsung inputkan 2 atau langsung klik juga bisa. Itu tergantung mau semua teman-teman ya. Tapi untuk mudahnya kita langsung klik aja, jadi kita nggak harus klik lagi gitu untuk nyari pembaginya jam 2, 3, tahun gitu lah. Nah, jadi kita langsung enter aja. Nah, jadi untuk sisa bagi dari 27, maka hasilnya adalah 1. Kita klik aja, cepat teman-teman. Seperti ini teman-teman. Ini menggunakan mode tadi ya, modulis artinya. Oke, untuk selanjutnya di sini untuk hitunglah print. Untuk soal yang nomor 5, kita diminta untuk hitunglah perintah pada tabel di bawah ini dengan menggunakan rumus akar pangkat. Nah, kita harus tahu kita harus tahu dulu untuk mencari akar pangkat itu menggunakan rumus apa. Oke, di sini pertama ada datanya 64, 121, terus 21, dan di sini ada 16, dan di sini ada 88. Oke, di sini kita menggunakan akar pangkat. Kita lihat aja sini, contohnya akar pangkat itu. Kita menggunakan S SQRT. Di sini menggunakan rumus SQRT untuk mencari akar pangkat. Langsung kita bikin datanya berapa, langsung kita seperti itu teman-teman. Langsung aja kita pijit klik kanan sini, sampai ke bawah. Nah, maka akan otomatis muncul hasilnya. Tidak perlu kita inputnya dengan satu persatu teman guru kita. Nah, untuk soal yang keenam, kita disuruh hitung perintah pada tabel di bawah ini dengan menggunakan rumus angka tinggi, angka rendah, dan angka rata-rata. Nah, di sini kita disuruh mencari angka yang tertinggi dari data-data tersebut. Sebetulnya kita sudah tahu angka yang tertinggi adalah 96, tapi kita di sini untuk menggunakan rumus di Excel. Oke, langsung saja kita menggunakan. Nah, teman-teman, di sini saya untuk mencari angka tertinggi itu menggunakan namanya max untuk mencari angka tertinggi. Oke, teman. Oke, kita blok semua untuk nilainya, maka kita enter. Nah, 96. Karena pun kita sudah tahu untuk angka tertingginya ada 96, tanpa kita menggunakan rumus kita juga sudah tahu mana angka yang tertinggi dari data-data tersebut. Tapi kita harus menggunakan rumus agar kita tahu menggunakan cara mencari angka tertinggi dengan rumus. Untuk cari angka terendah itu menggunakan namanya min. Kita teman min. Jadi kita blok seperti tadi. Nah, kita maka nilai yang terendah adalah 61. Nah, untuk mencari angka rata-rata kita menggunakan referensi. Kemudian enter, kita box semua, hasilnya adalah 78,25. Itu untuk mencari nilai ataupun angka rata-rata. Untuk soal nomor 7, menurut saya ini agak rumit sedikit, cuman kita coba aja.
Nah, di sini kita diminta hitunglah perintah pada tabel di bawah ini gunakan rumus menghitung jumlah karya yang memiliki gaji 5, lebih besar dari 5 juta, lebih besar dari 6 juta, dan 5 juta. Gaji di gaji di 5 juta. Oke, untuk mencari jumlah karyawan dengan gaji di atas 5 juta itu menggunakan namanya saya menggunakan count if. Itu untuk melihat jumlah karyawan dengan gaji yang di atas seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan pertama buat if. Nah, statis, lalu kita klik blok semua, lalu kita buat sini bisa koma, koma dulu, lalu kita buat di sini tanda seru atau dibuat dengan string. Tidak menggunakan string juga bisa teman, tapi saya sarankan harus menggunakan string tentunya. Kadang juga tidak bisa. Saya buat di sini di atas gaji 5 juta. Di bawah 5 juta bisa. 3, setelah itu kita buat sini string lagi, lalu kita enter. Setelah itu si agak nanti ini kita buat dulu blok semuanya, sama baru kriterianya. Nah, di sini kriterianya ada 5 juta, maka kita buat sini koma sudah, lalu di sini kita masukkan string ini besar dari 5 juta. Oke, kita kasih string lagi. Oh ya, ini contohnya. Terus ada 4 orang. Oke, lalu di sini untuk gaji untuk cepatnya kita copy, cek ini, coba ulang aja. If ya blok lagi di awal tadi, ya koma tanda string besar. Nah, tadi kan di atas 5 juta, maka ini di atas 6 juta. Kita buat juta, kasih jangan lupa kasih tutup stringnya, dan 3. Oke, untuk hitung jumlah karyawan dengan gaji 5 juta. Tadi kita menggunakan lebih besar, maka di sini tidak usah menggunakan yang tadi. Kita langsung saja if
blok, koma, 5 juta. Oke, langsung aja. Nah, ini sudah selesai. Nah, untuk soal yang ke-8 di sini kita hitunglah harga pada tabel di bawah ini dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, jadi di sini kita udah dikasih tahu rumusnya, kita harus menggunakan rumus VLOOKUP untuk cari eh, harga pada tabel di bawah ini. Nah, di sini kita masukkan sama dengan rumusnya VLOOKUP. Lalu karena kita untuk mencari paket yang A, maka kita klik yang A, lalu kita blok. Sorry, klik di sini, ini klik koma, lalu kita blok. Nah, setelah itu klik koma, paket A, lalu di sini kita menggunakan dua, batu dua, kurung, false. Oke, kita enter. Nah, secara otomatis langsung untuk yang A paketnya 150.000. Nah, hasilnya untuk paket yang A 150.000. Untuk nyari yang paket B juga sama juga kan, cuman bedanya kita seperti sama caranya seperti tadi, VLOOKUP, kita klik yang B, titik kasih koma, kita blok, koma lagi, dua, koma lagi, ke kurung, nah, maka secara otomatis dia dia akan menghasilkan, karena B-nya di sini harganya 155.000, maka di sini dia langsung menginput data yang B 155.000. Nah, untuk yang C sama juga seperti tadi, kita lalu kita di sini masukkan yang C, koma, blok seperti tadi, dua, dua, buka kurung, oh, oke, kan? Nah, sini maka yang untuk harga yang C adalah 175.000. Nah, karena di keduanya adalah sama nilainya seperti tadi A, B, maka kita copy aja rumusnya. Sini kita copy, oke, lalu sini kita Ctrl V, dan secara otomatis sama seperti yang B, kita copy aja. Buka, blok, dua, koma, kurung, bar, untuk yang B, C, ya kita copy, maka secara otomatis. Nah, untuk soal selanjutnya itu kita diminta untuk hitunglah harga pada tabel di bawah ini dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Seperti sama caranya seperti tadi, kita buat dengan VLOOKUP,
Ntar kita klik dulu paket A-nya, koma, blok, ya, koma. Oke, di sini untuk paket A 150.000 dan paket B sama seperti tadi. Ntar kita klik yang B, koma, seperti tadi, koma, 2, koma, 2, koma, 10, pause. Nah, untuk yang C, kita masukkan rumusnya, kita klik, koma, blok paketnya, koma, 2, koma, 10, pause. Nah, untuk seperti sama tadi seperti di atas, sama juga. Lalu aja langsung kita copy rumusnya ke sini. Itu copy juga. Nah, sudah. Nah, untuk yang ke-10, nah di sini kita diminta untuk berikut ini adalah data nilai penjualan suatu perusahaan dalam 4 tahun terakhir. Nah, buatlah tabel berikut ini ke dalam bentuk K. Jadi kayak dalam bentuk ini, grafis seperti itu. Jadi untuk caranya itu dengan blok semua, lalu kita berinsert, jadi kita cari tab, ini sudah muncul, oke di sini, klik ke bawah, nah jadi sudah jadi dah. Nanti jadi untuk soal nomor 10 hanya diminta seperti ini aja untuk membuat diagram kartnya. Oke, untuk videonya sekian aja karena ini kita cuma diminta di nomor 10 cuma diminta untuk mencari kartu aja. Nah, jadi seperti ya teman-teman untuk mencari data-data untuk mencari eh, rumus untuk membulatkan angka ke bawah, eh, akar, sisa bagi, seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.